Puji nama Tuhan, senang sekali kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah ini. Saya menyapa saudara-saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah ataupun di mana saudara berada saat ini. Mari kita bersekutu bersama-sama pada hari ini. Kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Dan bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup ini, kita percaya semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan percayalah, waktunya Tuhan itu yang terbaik bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami, seluruh hidup kami, segala apa yang ada pada kami kepadamu. Karena kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Karena kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami yang mengandalkan-Mu Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami, tetapi kami tahu Tuhanlah penolong kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjaga kami seperti biji mata-Mu. Tuhan yang baik, kami datang beribadah kepadamu saat ini. Kami serahkan semuanya yang ada pada kami kepada Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan ibadah kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Mari kita terus memuji-muji nama Tuhan, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus, kita layak mengangkat pujian baginya.
Diri saudara, persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh banyak perkara terjadi dalam hidup kita, tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan adalah solusi dari perkara itu. Haleluya. Haleluya.
Shalom saudara dan sahabat, dengan penuh sukacita dan penuh syukur kepada Tuhan kita akan mengakhiri bulan Juni, dan kita berkeyakinan sebagaimana Tuhan telah menolong Indonesia, menolong juga Jawa Barat dan Depok lebih baik dan semakin baik. Biarlah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Bapa Surgawi, kami percaya Engkau sedang bekerja. Dan kalau Engkau sedang bekerja, maka Engkau akan menolong tiap pribadi, tiap keluarga gereja, bahkan negara-negara menuju keadaan yang lebih baik dan semakin baik. Beri kami hati yang mau belajar, sehingga apapun yang terjadi dengan hikmat dan pimpinan Tuhan, kami dapat menyikapinya dengan bijak seturut pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Amin. Mari kita buka di dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Saya akan membaca ayat 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 mulai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sepanjang bulan ini saya terus menggemakan bahwa di masa-masa seperti ini kita perlu banyak belajar. Kita telah belajar dari Barnabas dalam khotbah sebelumnya. Kita telah belajar dari Filipus, dan hari ini kita belajar dari Paulus. Biografi kehidupan Paulus mengungkapkan ada 6 sikap unggul yang perlu dipelajari oleh setiap anak Tuhan yang mau hidup sebagai alat pilihan Tuhan. Sikap unggul yang pertama, penuh ketaatan. John Stott mengungkapkan hidup Kristiani sering disamakan dalam Perjanjian Baru dengan perlombaan. Bukan dalam arti bahwa kita harus saling bersaing, melainkan di dalam arti yang lain. Dalam ketekunan berlatih untuk mendisiplin diri, menyisihkan segala hal yang bisa menjadi perintang, dan yang terutama adalah dalam hal mematuhi peraturan. Dengan sangat tegas Paulus menasihatkan di 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima kepada Timotius, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Mengapa Paulus menekankan kepada Timotius pentingnya mematuhi peraturan? Karena salah satu tugas Timotius yang utama di Efesus adalah untuk menghadapi pelayan Tuhan yang palsu, yaitu mereka yang senang mengajar tapi ajarannya tidak benar, dan mereka yang giat melayani tapi hidupnya tidak benar. Mereka bagaikan olahragawan yang kuat dan terampil, tetapi selalu didiskualifikasi karena tidak mengikuti peraturan. Dengan kata lain, Paulus sedang mengajarkan kepada Timotius, juga kepada setiap anak Tuhan, untuk menjunjung tinggi satu peraturan, yaitu peliharalah ajaran yang benar yang diteguhkan dengan hidup yang benar. Sikap unggul yang kedua, kalau kita belajar dari Paulus, adalah alami transformasi. Paulus bersaksi kepada Timotius, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang yang penganiaya yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itulah aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang
kekal. Di depan rumah kami ada pohon mangga. Dan pohonnya kalau sudah berbuah, bukan hanya buahnya banyak, tapi buahnya manis sekali. Sehingga kami tunggu-tunggu, tentu tandanya kalau sudah menjelang matang itu mulai kuning. Dan beberapa sempat dikasih plastik, tapi ada satu besar kuning, tapi terlalu jauh sehingga tidak diberi plastik. Dan kami berpikir amanlah, tidak ada orang yang terlalu repot bawa tangga untuk bisa mengambil mangga tersebut sambil lewat. Tetapi kemudian pada waktu kami lihat sudah menguning dan hampir merata kuningnya, saya ambil tangga. Tapi pada waktu mau dipetik saya terkejut. Mengapa saya terkejut? Karena ternyata mangga tersebut sedang dikerubuti kupu-kupu. Saudara tidak salah dengar, ada 3 ekor kupu-kupu sedang menggerogoti mangga tersebut di bagian yang paling manis, sehingga saya lepas tangan dan pada waktunya kemudian jatuh sendiri. Bagaimana mungkin kupu-kupu yang selama ini dianggap sebagai contoh transformasi, saya berpikir ulat kalau kemudian merusak tanaman itu biasa. Tapi ini ada satu fakta yang terungkap dan saya pertama kali menemukan, ada yang sudah bentuknya seperti kupu-kupu tapi kelakuannya masih seperti ulat, belum sungguh-sungguh mengalami transformasi. Seperti John K. Katanya sudah bertobat, katanya lomba-lomba dipanggil gereja-gereja besar, bersaksi, tapi minggu ini disingkapkan, belum mengalami pertobatan yang sejati, belum mengalami transformasi dan kembali ditangkap sebagai otak pembunuhan dari pamannya sendiri. Belajarlah jangan dari John K. Belajarlah dari Paulus. Sungguh-sungguh mengalami transformasi. Jika disaksikan secara kontras, maka perubahan yang terjadi dari Saulus menjadi Paulus, penganiaya gereja menjadi pembangun gereja, alat pilihan hantu menjadi alat pilihan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Alamilah transformasi. Sikap unggul yang ketiga, utamakan perkenanan Tuhan. Paulus dengan tegas berkata di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Seseorang tidak dapat menjadi orang Kristen yang sejati dan mencoba menyenangkan orang dengan mengurangi kebenaran Injil. Paulus menganggap kewajibannya untuk berbicara bukan hanya untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Semua pengikut Injil Kristus harus punya tujuan menyenangkan Allah. Walaupun itu berarti kadang-kadang tidak menyenangkan beberapa orang tertentu. Tapi kita sudah punya komitmen, kita mau mengutamakan seperti Paulus, perkenanan Tuhan. Sikap unggul yang keempat, lakukan dengan semangat. Ingatlah berapa banyak kota, pulau, dan provinsi yang Paulus telah taburi dengan Injil. Dalam pelayanan perdana di Tarsus, dalam pelayanan bersama Barnabas di Antiokhia, dalam perjalanan misi pertama di Antiokhia, Syria, Siprus, Perga, Antiokhia, Pisidia, Ikonium, Listra, Derbe, dan Troas. Dalam perjalanan misi kedua kembali Antiokhia, Syria, Derbe, Listra, Ikonium, Antiokhia, Pisidia, Troas, dan dilanjutkan kemudian ke Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, Korintus, Kenkrea, Efesus, Kaisarea. Dalam perjalanan misi ketiga, usianya saat itu sudah 55 tahun kurang lebih. Dia masih dengan semangat melayani di Antiokhia, Syria, Galatia, Frigia, Efesus, Makedonia, Akaya, Troas, Miletus,
Tirus Ptolemais Kaisarea. Paulus ketika berada di Korintus menjelang berakhirnya perjalanan misi ketiga setelah melayani hampir 25 tahun, dia masih bersaksi kepada jemaat di Roma 1 ayat yang ke-14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus merasa malu jika tidak memberitakan Injil karena baginya sama seperti orang yang tidak membayar hutang. Jangan seperti kebanyakan orang-orang yang saya sebut gagal di dalam etika keuangan. Sangat semangat kalau minjem uang, tapi malas sekali kalau bayar hutang tersebut. Tapi kalau bicara tentang Paulus, dia mengatakan, aku dari muda sampai sekarang ini usia sudah paruh baya, tetap semangat untuk memberitakan Injil, sama semangatnya seperti kalau aku harus membayar hutang. Terpuji nama Tuhan. Kondisi boleh berganti, tekanan boleh bertambah, tapi saya mau berkata kepada setiap saudara dan sahabat, tetaplah semangat. Ucapkan bersama-sama, tetaplah semangat. Lalu sikap unggul yang kelima, usahakan semakin baik. Bukan hanya banyak gereja yang berhasil didirikannya, tapi Paulus juga menulis banyak surat yang diilhami oleh Roh Kudus. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 14 surat itu ditulis oleh Paulus. Surat Roma 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, 14 surat dari 27 kitab. Luar biasa, sesibuk apapun dia memberitakan Injil, membuka gereja, mementor begitu banyak orang, masih terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus untuk menulis surat yang kemudian menjadi bagian dari Alkitab. Lanjut usianya, bertambah usia, walaupun sudah begitu banyak hasil karyanya, Paulus tidak dininabobokan oleh kepuasan semua prestasi dan pencapaiannya. Tetapi dia berkata di Filipi 3, tadi kita sudah membaca ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika dia berlari untuk memperoleh hadiah, dia tidak sedang berbicara tentang kemewahan atau tentang kenikmatan hidup di bumi ini. Dia sedang menunjuk kepada kenikmatan kekal, kebahagiaan kekal yang Yesus sediakan pada harinya. Sebelum hari itu tiba, yaitu hari perjumpaan dengan Kristus, Paulus terus mengusahakan yang baik, yang terbaik, dan semakin baik. Di lantai 4 sekarang ini ada seseorang yang bernama Ableh. Saya kenal Ableh itu sejak tahun 2002, pada waktu mula pertama renovasi ruko perdana, yaitu ruko nomor 42. Dan saat itu Ableh adalah, kalau saudara bicara tentang jenjang, maka Ableh saya perhatikan fungsinya adalah connect dari connect, asisten dari asisten. Dia hanya melakukan apa yang disuruh oleh connect,
oleh tukang dan dia tidak punya peran yang signifikan. Hanya melakukan saja apa yang disuruh-suruh sana sini. Tahun berganti tahun. Saya dengar dia dari kenek sudah jadi tukang. Lama tidak bertemu, saya ketemu lagi. Dia sudah jadi tukang yang profesional dan sekarang dia ada di atas dengan tim kerjanya. Bukan lagi jadi kenek, dari kenek bukan lagi sekadar tukang, tapi sudah jadi mandor beberapa orang yang bekerja di bawahnya. Hidupnya simple, namanya juga simple, ableh, tapi paling tidak dia mengajarkan kita selama kita masih hidup, baik segala sesuatu dikerjakan dengan baik, berusahalah untuk menjadi semakin baik dan semakin baik. Sikap unggul yang keenam adalah setia sampai akhir. Di usianya yang ke-65, dia berada di penjara yang kumuh, tanpa sanjungan, tapi justru ditinggalkan oleh rekan-rekan pelayanannya sendiri. Kalau kita membaca di 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 13, hanya memiliki sebuah jubah tua dan buku-buku. Paulus juga sudah dapat berita bahwa Nero, Kaisar Roma, telah menjatuhkan vonis hukuman mati untuk dilaksanakan sesegera mungkin. Tetapi Paulus sama sekali tidak meratapi nasibnya. Dia berglori karena yakin bahwa dia akan menikmati hasil perjuangannya sampai akhir di dalam kekekalan. Di 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita tahu bersama bahwa tradisi mencatat Paulus wafat dengan setia sampai pada akhirnya, pada waktu dipenggal kepalanya. Tetapi sejarah suci mencatat bahwa Paulus di dalam tubuh kemuliaan menerima mahkota kebenaran pada kepalanya. Terpujilah nama Tuhan. Saya bertanya dengan kasih Tuhan, maukah saudara dan sahabat belajar dari Paulus? Belajarlah 6 sikap unggul sesuai dengan akronim namanya, yaitu Paulus. P-nya penuh ketaatan, A-nya alami transformasi, U utamakan perkenanan Tuhan, L lakukan dengan semangat, U usahakan semakin baik, dan S yang terakhir setia sampai akhir. Jadilah alat pilihan Tuhan, dan saya yakin Tuhan akan memakai engkau semua saudara dan sahabat semakin luar biasa. Tundukkan kepalamu, buka hatimu, bawalah hidupmu kepada Tuhan. Bapa Surgawi, hamba sudah berhenti berbicara, tapi hamba yakin bahwa Roh Kudus masih sedang bekerja. Jamah dan lawat setiap pribadi, setiap keluarga yang mendengar firman Tuhan ini. Kalau Saulus bisa dilawat Tuhan dan kemudian diubahkan menjadi Paulus, alat pilihan Tuhan yang luar biasa, maka setiap pribadi, setiap keluarga juga dapat terus diubahkan Tuhan. Terus perlengkapi dengan karunia-Mu, terus tambah-tambahkan kasih-Mu, terus tambah-tambahkan kuasa-Mu, terus tambah-tambahkan Tuhan apapun yang dibutuhkan untuk saya dan setiap pribadi, juga setiap keluarga menjadi alat pilihan Tuhan yang dapat dipakai oleh Tuhan semakin heran dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa.
dan bersyukur. Amin. Saudara dan sahabat, mari kita akhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan terlebih dahulu satu pujian bagi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, ini doa kami semua. Ajar kami untuk tetap setia. Seperti Paulus setia sampai pada akhirnya. Seperti Tuhan Yesus setia sampai akhirnya. Ajar kami juga untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Kami berdoa dengan penuh syukur. Kalau Depok selama PSBB proporsional selama 2 minggu belakang ini mengalami perbaikan kondisi ya Tuhan. Pada waktu 2 minggu yang lalu ada 25 RW yang zona merah. Tapi hari ini hanya ada 16 RW yang merah dan 9 sudah masuk ke zona hijau. Dan kami berdoa supaya Tuhan melanjutkan perbaikan ini sampai yang merah terus Tuhan bertambah-tambah menjadi hijau-hijau dan hijau semakin aman kota Depok, semakin aman Pulau Jawa, semakin aman juga Indonesia. Kami berdoa untuk Amerika supaya ada shalom di negara tersebut dari serangan COVID-19 maupun juga dari berbagai isu yang memecah belah. Kami berdoa untuk 216 negara lebih yang sudah terpapar virus COVID-19. Biarlah Tuhan juga tolong agar negara-negara ini dilawat oleh Tuhan. Penduduknya datang kepada Tuhan dan banyak yang bertobat dari dosa-dosanya. Sehingga dengan sehati kami percaya Kau akan menyatakan belas kasihan-Mu. Sehingga vaksin COVID-19 dapat segera ditemukan, dapat segera diproduksi massal, dapat segera disebarkan ke berbagai negara untuk kesembuhan sebanyak mungkin orang. Ajar kami untuk tetap waspada, karena di dalam masa new normal
memang ada new danger, tapi ajar kami untuk semakin percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau juga menyediakan new mercies, Engkau menyediakan new protection, Engkau memberikan rahmat, perlindungan, berkat yang baru yang kami butuhkan untuk kami tetap bisa melanjutkan kehidupan semakin baik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Pada akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, hingga kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel. Bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin.